98,7 Gen FM Delays Radio. Hai hai hai. Balik lagi di segmen Suara Delays, suara kita cerita untuk semua. Halo Sobat Delays, apa kabar? Wah, apa kabar nih Sobat Delays semua? Kita ketemu lagi nih di siaran Delays Radio. Gimana nih liburan kalian? Happy nggak? Seru nggak? Atau ada yang biasa-biasa aja? Wah, gimana nih? Pasti semuanya rata-rata seru dong. Karena setelah libur lebaran tuh bener-bener vibes-nya tuh pasti kerasa banget deh. Karena kita semua tuh merasakannya dengan setahun sekali, iya nggak sih? Kayak liburan dari lebaran tuh beda banget gak sih vibes-nya? Bener-bener ngerasain yang bener-bener liburan gitu daripada liburan yang biasanya. Tapi ngomong-ngomong liburan nih ya, kita tuh udah mulai kembali aktivitas lagi nih. Nah, maka dari itu kita tuh gak boleh ninggalin kebiasaan yang bermalas-malasan. Seperti kayak liburan kan banyak malas-malasannya kan. Nah, sekarang nih harus semangat lagi. Gimana nih Sobat Delays? Masih pada semangat kan? Masih dong pastinya. Nah Sobat Delays, di siaran kali ini aku mau ngebahas materi lagi nih. Bahas materi yang kemarin kita udah masuk di minggu keberapa ya kira-kira? Wah, udah gak kerasa ya kita masuk kelas radio tuh udah hampir mau selesai gak sih? Kayak tiba-tiba cepet banget udah materi yang mana nih kira-kira. Nah Sobat Delays, materi kali ini yaitu tentang jurnalistik penyiaran radio dan peranannya dalam program siaran. Wow, menarik banget kan Sobat Delays. Kita ini udah membahas ke tahap yang tentang jurnalistik ya teman-teman. Oke Sobat Delays, sebelumnya kalian udah tahu belum sih arti jurnalistik itu apa? Jurnalistik itu berasal dari kata journ. Nah, dari bahasanya itu diambil dari bahasa Prancis yang berarti catatan atau laporan harian. Jurnalistik juga diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau laporan setiap harinya. Nah, Sobat Delays, jurnalistik juga bagian dari bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian atau kehidupannya yang sehari-hari. Nah, setelah dari artinya, kita lanjut ke sejarah jurnalistiknya yang ada di Indonesia ya teman-teman. Nah, Sobat Delays, sejarah jurnalistik Indonesia yaitu dari abad yang ke-20. Didirikannya oleh model orang Indonesia yaitu Tirto Hadisuryo untuk bangsa Indonesia. Dan selanjutnya juga ada perkembangan jurnalistiknya nih. Nah, Sobat Delays tahu nggak sih, perkembangan jurnalistik ini juga tidak terlepas dari perkembangan situasi politik di Indonesia. Jurnalistik online periode pertamanya yaitu berkembang mulai dari 1995 sampai 1997 dengan ditandai hadirnya internet di Indonesia yang kemudian diterapkan dan dikembangkan oleh Ipteknet. Nah, Sobat Delays, di sini juga ada perkembangan jurnalistik di Indonesia-nya loh. Jadi Sobat Delays, perkembangan kegiatan jurnalistik itu diawali dari Belanda ya. Dan pemerintah Indonesia juga gunain Radio Republik Indonesia yaitu RR sebagai media komunikasinya. Selanjutnya di sini juga ada dasar-dasar jurnalistiknya nih Sobat Delays. Yang pertama yaitu nilai berita. News value atau nilai berita merupakan seperangkat kriteria untuk menilai apakah sebuah kejadian atau peristiwa cukup penting dan layak diliput. Nah, atau bisa disebut juga nih dengan suatu peristiwa atau kejadian baru yang dianggap bernilai untuk diberitakan, dijadikan berita. Nah, beberapa nilai berita berikutnya nih. Yang pertama, keluar biasaan. Dan yang kedua adalah kebaharuan. Dan yang ketiga, ada akibat. Dan yang keempat ada aktual. Yang kelima ada kedekatan. Dan yang keenam ada informasi. Dan yang ketujuh ada konflik. Dan yang ke-8 yaitu orang penting. Dan kesembilan kejutan. Dan yang terakhir ketertarikan manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada opini nih. Opini juga khususnya untuk surat kabar dan majalah berita Sobat Delays.
Biasanya tuh kita nemuin juga di halaman khusus yang diperuntukkan bagi karangan-karangan yang berupa opini. Dan selanjutnya yaitu ada teknik komunikasi dalam jurnalistik radio. Jadi teman-teman, di dalam dunia jurnalistik nih, radio juga seringkali diidentikan dengan suara dan narasi yang kuat. Namun, dalam era digital ini, penggunaan gambar dan video semakin relevan. Bahkan juga untuk platform audionya nih. Dan teknik pengambilan gambar dan video dalam konteks radio juga menjadi alat penting untuk memperkaya pengalaman pendengar dan memperluas jangkauan cerita yang disampaikan. Jadi teman-teman, teknik penyajian berita yang di radio ini seperti contohnya begini. Yang pertama yaitu ada lead-nya yang menarik dan penggunaan kalimat pembuka yang langsung menyampaikan inti berita untuk menarik perhatian pendengar sejak awal. Dan yang kedua yaitu ada format singkat dan padat. Penyajiannya ini juga berita yang ringkas karena radio memiliki waktu terbatas dan pendengar cenderung tidak sabar. Dan yang ketiga yaitu penggunaan suara dan intonasinya nih. Intonasi suara yang variatif dapat menekankan pentingnya informasi dan menjaga minat pendengar. Nah, penekanannya pada kata-kata kunci juga membantu. Jadi Sobat Deles, jurnalistik penyiaran radio ini juga merupakan proses penyampaian informasi yang berbasis audio yang berpegang pada prinsip akurasi, objektif, dan tanggung jawab. Nah, Sobat Deles, perkembangannya juga terus ngalamin perubahannya nih. Dari yang tadinya dari era cetak sampai digital, termasuk munculnya citizen journalism nih yang memperluas peran masyarakat dalam distribusi informasi. Dan di dalam praktiknya sangat diperlukan pemahaman dasar jurnalistik seperti nilai berita, struktur penulisan, dan prinsip faktual dan logis serta kritis dan etis agar informasi yang disampaikan relevan dan bermanfaat bagi publik. Nah Sobat Deles, keberhasilan penyiaran radio juga sangat ditentukan sama tekniknya nih, komunikasi yang sangat efektif seperti penggunaan bahasa yang jelas, intonasi yang tepat, dan penyajiannya tuh yang sangat menarik. Selain itu juga penulisan berita radio juga harus singkat dan padat dan mudah dipahami sama media radio. Nah, proses produksinya juga yang sangat profesional serta informasi program secara berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas siaran sehingga radio mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan media di era digital. Oke Sobat Deles, itu dia materi yang udah aku jelasin ke kalian. Mungkin aku cuma ngejelasin sampai sini. Dan untuk Sobat Deles, jangan pernah bosan-bosan untuk dengerin materi yang udah selalu disiarkan di Deles Radio. Oke Sobat Deles, mungkin aku cuma nemenin kalian sampai di sini dan jangan lupa untuk terus tungguin di siaran-siaran berikutnya. Terima kasih and bye bye.